Nah, kita tentu udah familiar ya dengan USB flash drive atau yang di Indonesia lebih populer disebut flash disk. Ini media penyimpanan eksternal yang sangat praktis ya buat mindah-mindahin data, buat backup sementara, buat USB OTG juga. Tetapi yang bikin agak males ya kalau pakai flash disk itu seringkali lemot teman-teman, terutama saat dipakai mindahin data yang berukuran besar. Nah, ternyata ini ada SSD portable yang secara bentuk dan ukuran sekecil dan sepraktis flash disk dengan harga yang nggak jauh beda juga ya dengan flash disk, tetapi dengan kecepatan transfer yang jauh lebih kencang. Jadi kalau kita pakai buat mindah file-file besar atau buat backup data besar, prosesnya bisa lebih cepat, dan ini adalah Kio PS50 dan PS50U. Nah, sebenarnya SSD portable yang seukuran flash disk seperti ini ya memang mulai populer teman-teman. Kingston punya, Adata punya, Transcend punya, Samsung punya ya, dan beberapa brand lain mungkin juga punya. Tetapi Kio PS50 dan PS50U ini punya keunggulan dari sisi positioningnya yang ada di tengah-tengah antara harga dan kecepatan. Jadi secara harga ini lebih murah ya dibandingkan dengan SSD portable sejenisnya. Kalau kita lihat SSD portable seukuran flash disk dari Transcend ya, untuk yang 256GB itu aja harganya 632.000, dari Kingston 590.000. Tetapi Kio PS50U harganya cuma 399.000, dan harga ini bahkan nggak jauh beda dengan flash disk 256GB yang kecepatannya juga masih di bawahnya. Nah, pilihan storage-nya pun juga beragam ya, dari 128GB sampai 1TB ada, meskipun dengan harga yang lebih murah, kecepatan transfernya memang nggak secepat opsi lain yang lebih mahal, tetapi dibanding flash disk konvensional tetap ini jauh lebih kencang. Dari sisi desain dan material keduanya sebenarnya sama, materialnya sama-sama metal, ukurannya sama-sama kecil ya seukuran flash disk. Dua-duanya bisa diputar untuk dipilih mau dikonekin ke port USB Type A ataupun port USB Type C, dan keduanya juga sama-sama support USB 3.2 Gen 2. Cuman bedanya ada di finishingnya, dimana Kio PS50 finishingnya dibuat metal glossy, sedangkan Kio PS50U ini dilapisi cat warna hitam matte. Meskipun dari sisi look gue lebih suka Kio PS50 ini ya sebenarnya, tetapi dari penggunaan ternyata Kio PS50U lebih enak, karena kalau grounding listrik di rumah kurang bagus atau bahkan nggak ada grounding listrik sama sekali, cat hitam matte-nya ini melindungi kita dari aliran listrik ya saat nancepin atau ngelepas SSD dari portnya. Terus di pembelian kita juga dapat personal SSD keychain dari metal yang bisa di-custom dengan nama kita seperti ini. Nah, meskipun serupa, tetapi dari sisi performa setelah kita tes keduanya ya, ternyata cukup berbeda teman-teman. Dari hasil tes read-write speed menggunakan Kdismark, terlihat Kio PS50 memiliki kecepatan yang lebih tinggi dengan read speed 548MB per second dan write speed 502MB per second. Sedangkan Kio PS50U punya kecepatan sedikit di bawahnya ya, dengan read speed 446MB per second dan write speednya 439MB per second. Tentu ini masih jauh lebih tinggi sih ya dibandingkan dengan flash disk konvensional gua yang memberikan read speed cuman sekitar 20MB per second dan write speed 12MB per second aja. Nah, saat kita tes untuk copy data sebesar 6,2GB, Kio PS50 berhasil selesai ya dalam waktu 6,68 detik, sedangkan Kio PS50U bisa selesai setelah 9,21 detik. Meskipun ada perbedaan kecepatan, tetapi keduanya masih lebih cepat ya dibandingkan dengan flash disk konvensional gua yang mampu menyelesaikan transfer dalam waktu 10 menit 35,23 detik. Keduanya juga lebih cepat dari hard disk eksternal 7200 rpm gua yang punya read speed 118MB per second dan write speed 110MB per second yang mampu menyelesaikan proses transfer ya dalam waktu 40,79 detik. Padahal antara hard disk eksternal dan Kio PS50 ini harganya nggak jauh berbeda. Tapi kalau dibandingin dengan NVMe SSD yang ditaruh di dalam NVMe enclosure kayak gini, kecepatannya masih lebih unggul ini teman-teman. Dengan read speed 824MB per second dan write speed 756MB per second dan mampu menyelesaikan transfer dalam waktu 6,36 detik aja. Sayangnya untuk beli NVMe SSD dengan enclosure-nya gini menghabiskan budget yang lebih mahal ya dibandingkan dengan beli Kio PS50 atau PS50 ini. Jadi itu kalau dari sisi kecepatan. Nah, dari sisi temperatur operasional, saat kita tes ya buat migrasi data 107GB yang terdiri dari 1366 file, temperatur Kio PS50 naik ya dari temperatur awal 30,7 derajat
ke temperatur tertinggi 36,5 derajat Celcius, dan proses transfer ini bisa selesai dalam waktu 3 menit 54,83 detik. Sedangkan temperatur QPS50U sedikit lebih tinggi, naik dari temperatur awal 30,7 derajat ke 41,3 derajat dan selesai dalam waktu 3 menit 55,59 detik. Nah, terus untuk hard disk eksternal ini temperaturnya naik dari 30,9 derajat ke 39,1 derajat dan selesai dalam waktu yang cukup lama ya, 19 menit. Lagi-lagi NVMe SSD plus enclosure seperti ini masih jadi yang paling unggul dengan temperatur awal 30,1 derajat yang naik cuman ke 34 derajat dan bisa selesai dalam waktu hanya 2 menit 8,72 detik. Nah, dari hasil tes performa ini dan dari pengalaman gue ya sepanjang pakai kedua SSD portable ini, ada beberapa poin catatan yang bisa gue share ya ke teman-teman semua. Pertama, QPS50 dan PS50U ini recommended banget untuk menggantikan peran dari USB flash drive atau USB flash disk konvensional. Selain karena sama-sama praktis, QPS50 dan PS50U ini punya kecepatan baca tulis yang jauh lebih tinggi ya. Bikin proses transfer data juga jauh lebih cepat. Jadi untuk copy atau mindah file-file besar itu nggak perlu nunggu lama-lama. Dan kedua, sama kayak flash drive ini juga lebih cocok dipakai untuk keperluan-keperluan singkat ya, dalam artian yang bukan diakses live terus-menerus. Misalnya ini cocok dipakai buat mindahin data atau dipakai buat backup sementara atau untuk USB OTG di smartphone ataupun tablet ya. Itu sangat cepat dan praktis juga. Tetapi untuk keperluan yang diakses live terus-menerus ya, misalnya untuk ekspansi storage buat live edit video dan yang lainnya, itu bakal lebih cocok pakai NVMe SSD dan enclosure seperti ini. Karena secara performa dan temperatur operasional juga masih lebih baik dan lebih cocok juga diakses terus-menerus ya dalam waktu yang lama. Meskipun secara harga memang ya lebih mahal. Terus yang ketiga, ini juga recommended ya menggantikan hard disk eksternal untuk keperluan backup data. Karena dari sisi harga, QPS50 1TB ini harganya nggak jauh beda ya dengan hard disk backup 1TB. Bahkan di beberapa merek hard disk backup malah lebih mahal. Sedangkan untuk kecepatan backup data ya sampai ratusan gigabyte misalnya, itu jauh lebih cepat di SSD portable ini. Apalagi ini juga lebih praktis, lebih hemat tempat juga untuk disimpan. Nah, kalau untuk keawetan sih gue belum bisa berkomentar banyak ya, karena gue baru pakai QPS50 dan PS50U ini dalam 1 bulan terakhir. Tetapi untuk keperluan-keperluan yang udah gue jelasin tadi, mestinya sih bakal awet ya sampai jangka panjang. Dan poin terakhir, kalau ditanya pilih yang mana, sebenarnya dua-duanya ini punya plus dan minusnya masing-masing. QPS50 ini lebih premium ya secara look dan sedikit lebih baik juga dari sisi performa. Sedangkan QPS50U harganya sedikit lebih murah dan punya finishing yang lebih nyaman serta nggak gampang nyetrum ya kalau grounding listrik di rumah kurang bagus atau bahkan nggak ada grounding listriknya sama sekali. Nah, untuk harganya sendiri tergantung dari variannya ya. Variannya ada dari kapasitas 128GB sampai 1TB yang dijual dengan harga mulai dari Rp255.000 sampai Rp960.000 dan linknya bisa teman-teman cek di deskripsi video ini. Jadi itu teman-teman yang bisa gue share hari ini ya. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari SSD portable seukuran flash disk khususnya dengan harga yang cukup miring. Nah, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau ada pendapat juga boleh. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.